Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai mata kuliah rekayasa hidrologi, yang mana ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi yang akan kita bahas itu tentang pendahuluan. Nah, yang saya ajar ini kebetulan hanya di kelas sipil C, sementara yang kelas sipil A dan sipil B itu diajar oleh Pak Fatur Rahman. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Oh, sebelum itu saya coba memperlihatkan buku yang saya gunakan. Nah, bukunya itu ini dia, Hidrologi Terapan. Nah, ini kalau mau beli harganya segini dan juga kalau mau pinjam bisa pinjam di ruang baca dari Fakultas Sains dan Teknologi USN Kolaka. Di situ ada sekitaran 3 buku. Nah, ini kebetulan saya sudah pinjam satu, maka sisa 2 buku yang ada di ruang baca atau di perpus dari Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, mari kita lanjut daripada slide-nya. Oke, pertama bagian umum. Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, baik terjadinya, peredaran dan penyebarannya, sifat-sifatnya, dan hubungan dengan lingkungannya, terutama dengan makhluk hidup. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sangat memerlukan air. Ketika air tidak ada, maka kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu akan terancam. Oke, selanjutnya, penerapan ilmu hidrologi dapat dijumpai dalam beberapa kegiatan seperti perencanaan dan operasi bangunan air, penyediaan air untuk berbagai keperluan, air bersih, irigasi, perikanan, peternakan, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, transportasi air, drainase, pengendalian polusi, air limbah, dan lain sebagainya. Lanjut. Hidrologi banyak dipelajari oleh para ahli di bidang teknik sipil dan pertanian. Ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan besarnya banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras sehingga dapat direncanakan bangunan-bangunan untuk mengendalikannya seperti pembuatan tanggul banjir, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita mengetahui besar daripada banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras, maka kita bisa merancang daripada bangunan air, yang mana bangunan air ini sesuai dengan debit banjir yang ada. Jadi bangunan kita tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ketika terlalu besar, sementara debit airnya hanya sedikit, maka akan ada pemborosan anggaran. Nah, sebaliknya ketika debit banjirnya itu besar dan kita membuat bangunan airnya itu kecil, maka sia-sia juga dari proyek yang telah kita buat karena tetap akan terjadi luapan air sehingga menjadi banjir. Maka dari itu kita sangat penting untuk mengetahui besarnya banjir atau debit air yang diakibatkan daripada hujan deras. Oke, lanjut. Yang kedua, memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan oleh suatu jenis tanaman sehingga dapat direncanakan bangunan untuk melayani kebutuhan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tanaman padi. Jadi, kita bisa membuat daripada dimensi dari saluran pengairan di areal sawah. Oke, selanjutnya yang ketiga, memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air, mata air, sungai, danau, dan sebagainya untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan seperti air baku, yaitu air untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, industri, untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke siklus hidrologi.
Siklus hidrologi merupakan proses kontinu. Nah, arti daripada kontinu ini selalu berulang-ulang, di mana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi, seperti pada gambar 1.1 berikut. Nah, ini adalah proses daripada siklus hidrologi. Nah, saya coba jelaskan mulai dari turunnya hujan. Nah, di sini hujan turun di daratan. Nah, nama lain daripada hujan adalah presipitasi. Nah, air hujan yang turun ke bumi itu ada yang masuk ke dalam tanah secara vertikal. Nah, itu dinamakan dengan infiltrasi. Dan juga ada yang mengalir di atas permukaan tanah sehingga membentuk daripada tampungan air. Nah, itu dinamakan dengan limpasan atau air limpasan. Nah, ada juga aliran air tanah. Dia namanya itu adalah perkolasi. Yang mana perkolasi adalah air yang meresap ke dalam tanah, sebagian mengalir di dalam tanah, mengisi air tanah yang kemudian keluar sebagai mata air atau mengalir ke sungai atau bahkan juga langsung mengalir ke dalam laut. Jadi ini adalah alirannya. Nah, kita anggapnya dia langsung keluar ke dalam ke laut. Nah, tadi hujan yang turun ada yang masuk dalam tanah, infiltrasi, ada yang di atas permukaan tanah, limpasan, dan juga ada istilahnya itu intersepsi. Nah, intersepsi adalah air hujan yang langsung tertahan oleh tumbuhan. Nah, tertahan oleh tumbuhan, nah itu dia istilahnya intersepsi. Nah, itu tadi tentang hujan, terus air limpasan, dan juga yang masuk ke dalam tanah dan perkolasi. Selanjutnya, ada yang namanya evaporasi dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah penguapan dari permukaan air, apakah dia dari sungai, apakah dia itu laut, danau, dan sebagainya. Nah, dia langsung menguap ke atas sehingga nanti terjadi kondensasi. Kondensasi adalah perubahan dari uap menjadi butiran air yang berbentuk seperti awan. Nah, ini adalah awan. Nah, itu tadi evaporasi dan selanjutnya adalah evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini penguapan daripada tumbuhan. Nah, ini kita anggapnya ini pohon atau tanaman-tanaman yang ada di perkebunan. Nah, di situ dia menguap, airnya itu menguap naik ke atas. Nah, dia dinamakan dengan evapotranspirasi. Jadi, itu adalah perbedaan dari evaporasi dan evapotranspirasi. Saya ulangi lagi, kalau evaporasi dari permukaan air yang berada di atas tanah, sedangkan evapotranspirasi dari permukaan tanaman. Nah, itu tadi setelah terjadi evaporasi dan evapotranspirasi, terjadi yang namanya kondensasi. Yang mana kondensasi itu adalah uap-uap yang menjadi butiran air yang berbentuk awan. Setelah itu turun lagi presipitasi atau hujan. Nah, siklus ini akan terus berlangsung. Sampai kapan? Ya, sampai kiamat. Nah, ketika sudah kiamat, maka siklus hidrologi akan terhenti. Oke, selanjutnya karakteristik sungai dan daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Aliran permukaan pada daerah tangkap air atau daerah aliran sungai yang disingkat DAS terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, aliran limpasan pada permukaan tanah. Yang kedua, aliran melalui parit atau selokan. Yang ketiga, aliran melalui sungai-sungai kecil. Yang keempat, aliran melalui sungai utama. Aliran limpasan pada permukaan tanah terjadi selama atau setelah hujan dalam bentuk lapisan air yang mengalir pada permukaan. Jadi, aliran limpasan itu terjadi pada saat atau selama turun hujan atau setelah hujan itu turun. Oke, lanjut. Tingkatan sungai. Jaringan sungai dan anak-anak sungainya mempunyai bentuk seperti percabangan pohon. Parit-parit bergabung membentuk alur yang lebih besar. Yang selanjutnya beberapa alur bergabung membentuk anak sungai.
dan kemudian beberapa anak sungai membentuk sungai utama. Tingkatan sungai ditetapkan berdasarkan ukuran alur dan posisinya. Nah, nanti ada gambarnya dan juga tingkatannya seperti bagaimana. Tingkatan terendah untuk alur terkecil yang merupakan sungai-sungai paling ujung atau hulu, dan tingkat lebih tinggi untuk alur yang lebih besar yang berada di bagian hilir. Steller tahun 1951 dalam Thomson 1999 menetapkan anak sungai paling ujung sebagai sungai tingkat 1. Jadi yang paling kecil itu adalah tingkat 1. Apabila dua alur dengan tingkat yang sama bergabung, maka tingkat alur di bawah percabangan tersebut akan meningkat satu tingkat. Nah, seperti apa? Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambar jaringan sungai dan tingkatannya. Nah, awalnya yang paling kecil adalah tingkatan 1. Ketika sungai yang sama nilainya adalah ini 1, membentuk suatu aliran baru, nah maka dia akan naik dalam satu tingkatan. Ini tingkat 1 membentuk satu aliran baru lagi, nah maka dia naik ke tingkat 2. Nah, ketika aliran 2 ketemu dengan 1, maka tetap diambil adalah nilai yang tertingginya. Maka di sini tetap menjadi tingkatan 2. Nah, di sini 1, 1 jadi 2, 1, 2 jadi 2. Nah, ketika tingkatan 2 yang ini ketemu dengan tingkatan 2, maka tingkatannya akan naik lagi menjadi tingkatan 3. Nah, jadi untuk tingkatan daripada jaringan sungai itu hanya 3 tingkatan. Yang paling kecil adalah 1 di bagian hulunya, sedangkan untuk di bagian hilirnya yang paling tinggi adalah tingkatan 3. Nah, jadi bentuknya kayak percabangan pohon. Nah, ini dia. Nah, ini juga bisa dikatakan modelnya kayak daun. Oke, lanjut. Daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau pegunungan, di mana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik atau stasiun yang ditinjau. DAS ditentukan dengan menggunakan peta topografi atau permukaan daripada bumi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur. Nah, nanti muncul pertanyaan, apa sih itu garis-garis kontur? Nah, saya keluarkan dulu ini, saya memperlihatkan yang dimaksud dengan garis kontur. Nah, ini dia garis kontur yang biasa juga dinamakan dengan peta kontur. Nah, garis kontur ini menandakan dari elevasi tanah tersebut. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ketika kalian lihat seperti ini dan ada angka-angkanya, nah itu adalah dinamakan dengan peta kontur. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari kontur ketika untuk mata kuliah ilmu ukur tanah. Oke, ini sekilas saja tentang kontur. Lanjut. Garis-garis kontur dipelajari untuk menentukan arah dari limpasan permukaan. Limpasan berasal dari titik-titik tertinggi dan bergerak menuju ke titik-titik yang lebih rendah dalam arah tegak lurus dengan garis-garis kontur. Daerah yang dibatasi oleh garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi tersebut adalah DAS atau daerah aliran sungai. Nah, ini dia gambarnya. Ketika kita memotong daripada aliran sungai ini, nah kita potong. Nah, potongan vertikalnya akan muncul seperti ini. Nah, yang di sini tadi adalah tingkatan kelas 2. Nah, ini tingkatan kelas 1, kelas 1 jadi kelas 2. Kelas 2 tambah jadi tingkatan 1 menjadi tingkatan tetap menjadi tingkatan yang paling tertinggi yaitu tingkatan 2. Nah, ini kita potong maka tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah sungainya yang kelas 2. Nah, ini adalah punggung-punggung daripada pegunungan. Ketika hujan turun atau presipitasi turun, maka
eh, airnya akan ada yang masuk ke dalam sungai dan juga ada yang langsung menjadi air limpasan. Nah, ini kalau kita memotong di sebelah sini, maka akan banyak daripada sungai-sungainya. Dari sungai kelas 1 dan juga sungai kelas 2. Tetapi karena ini hanya untuk contoh saja, kita mengambil penulis mengambil contoh yang sederhana, yaitu hanya di satu tingkatan sungai saja, yaitu sungai tingkat 2. Jadi modelnya seperti ini. Oke, lanjut. Panjang sungai. Panjang sungai adalah panjang yang diukur sepanjang sungai, dari stasiun yang ditinjau atau muara sungai sampai ujung hulunya. Sungai utama adalah sungai yang terbesar atau tadi tingkatannya itu tingkatan 3 pada daerah tangkapan dan yang membawa aliran menuju muara air. Nah, ini contohnya daripada panjang sungai. Yang mana L adalah ini di L besar, itu adalah panjang daripada das atau daerah aliran sungai. Yang mana ada tanda G. Nah, ini G adalah pusat berat daripada sungai itu, sementara LG adalah panjang ke pusat titik beratnya. LG itu ini. Dia sepanjang ini. Ini adalah L, G adalah pusat berat, sementara LG adalah panjang ke pusat berat. Oke, lanjut. Kemiringan sungai. Kurva yang menunjukkan hubungan antara elevasi dasar sungai dan jarak yang diukur sepanjang sungai, mulai dari ujung hulu sampai muara atau hilir, disebut profil memanjang sungai atau kemiringan sungai. Kemiringan sungai utama dapat digunakan untuk memperkirakan kemiringan daerah aliran sungai. Untuk menghitung kemiringan sungai, sungai dibagi menjadi beberapa pias. Nah, di sini pias itu artinya itu dipotong-potong. Seumpama panjang daripada sungainya itu 200 meter, maka dipotong entah itu per 25 meter, ambil datanya, 25 meter ambil datanya, atau bahkan 50 meter ambil datanya, 50 meter ambil datanya. Dan kemiringan dihitung untuk setiap piasnya atau setiap potongannya. Nah, ini dia adalah gambar profil memanjang untuk sungai. Nah, pada umumnya bentuk kemiringan sungai dari hulu sampai ke hilir seperti ditunjukkan pada gambar ini, biasanya skala vertikal dibuat lebih kecil daripada skala horizontalnya. Nah, sehingga bentuk daripada kemiringan lebih jelas. Nah, profil memanjang biasanya mempunyai bentuk cekung ke atas. Kemiringan sungai di daerah hulu lebih tajam dibanding di bagian hilirnya. Oke, lanjut. Neraca air. Perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi dapat dinyatakan berdasar prinsip konservasi massa yang dikenal dengan persamaan neraca air. Persamaan tersebut menggambarkan bahwa di dalam suatu sistem hidrologi, das, waduk, danau, aliran permukaan dapat dievaluasi air yang masuk dan yang keluar dari sistem tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Neraca air dapat dinyatakan dalam interval waktu singkat atau untuk durasi panjang untuk suatu daerah aliran sungai atau badan air seperti waduk atau danau. Secara umum, persamaan neraca air dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, ini dia. P tambah QI tambah GI dikurang E dikurang T dikurang Q0 dikurang G0 dikurang delta S dan delta T sama dengan 0. Nah, penjelasannya adalah P sama dengan presipitas atau presipitasi, QI dan Q0 adalah debit aliran masuk dan keluar, GI dan G0 aliran air tanah yang masuk dan yang keluar, E adalah evaporasi,
T. Evapotranspirasi. Delta S. Perubahan volume tampungan untuk selang waktu delta T. Nah, ini tadi delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu. Nah, selanjutnya ini adalah gambar daripada imbangan air danau. P ini adalah hujan atau presipitasi, E adalah evaporasi, QI adalah debit aliran yang masuk ke dalam danau, Q0 adalah debit aliran air yang keluar daripada danau, biasa disebut juga limpasan ketika danaunya sudah tidak bisa lagi menampung daripada debit air. Nah, ini adalah GI adalah air tanah yang masuk ke dalam danau, G0 adalah air tanah yang keluar daripada danau. Nah, T1 adalah perubahan waktu T1 ke T2, sementara delta S adalah perubahan volume tampungan yang awalnya hanya segini, ketika hujan terus-menerus maka tampungannya akan berubah menjadi lebih banyak lagi. Nah, saya rasa sekian saja untuk pertemuan awal kita tentang pendahuluan daripada mata kuliah rekayasa hidrologi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan kuliah lagi untuk pertemuan kedua. Nah, nanti insya Allah di minggu depannya lagi. Nah, nanti di setiap dua kali dalam saya memberikan materi, nanti saya meminta kalian mengirimkan pertanyaan seputar daripada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, setelah itu pertanyaannya dikirim ke saya dan saya akan jawab satu-satu daripada pertanyaan kalian. Oke, saya rasa sekian saja daripada pertemuan pertama kita untuk mata kuliah rekayasa hidrologi dengan pokok bahasan pendahuluan. Oke, saya rasa sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.